skemakan rencana induk. Nah, Betul. rencana induk pasti akan ada strateginya. Betul. Nah, strategi otomatis ada taktis operasional. Itu nah kalau sekarang macet di mana cuman sumpah serapah ke penguasa, ke asing, tapi nggak tahu betul sistem apa yang sedang bekerja dan berurusan sama kita, yang bahkan merugikan kita. Nah, itu berarti kan ada kemacetan di gerakan sendiri. Dapurnya nggak ngebul. Kan tanggal 14 ini juga ada rencana aktivis untuk melakukan aksi besar-besaran. Isu yang beredar juga mereka menargetkan kalau bisa nih Pak Jokowi sudah bisa lengser sebelum 2024. Kalau menurut Abang ini mungkin nggak sih Bang terjadi bahwa Pak Jokowi bisa lengser dari 2024? Mengingat kita tahu dia kuat ini. Ya, ada pepatah mengatakan orang berpura-pura itu satu hal, tapi kalau mencoba membangun kesan bahwa dia berpura-pura itu yang menarik gitu. Jadi kalau kita lihat keluarnya Perpu ini kan sebetulnya menguntungkan kelompok-kelompok mapan, terutama karena yang menjadi krusial ini kan terkait tanah, ya kan, terkait bagaimana tanah ulayat atau adat itu yang selama ini jadi benteng menghadapi kepentingan korporasi global melalui oligarki itu bisa jadi penangkal, karena biasanya itu bukan sertifikat toh, jadi melalui akuna atau ulayat atau adat, ya kan. Nah, ini semua walaupun tidak diartikan secara sengaja menggerus, tapi kan kalau kita lihat dia menciptakan satu situasi, misalnya sertifikat itu harus di bank, taruh di bank tanah itu. Otomatis kan harus sertifikat, harus ada sertifikasi. Nah, itu dengan alasan mungkin untuk modernisasi oleh perkembangan zaman, supaya kepastian hukum buat investor. Nah, itu memang menguntungkan kelompok-kelompok mapan, apalagi memang kecenderungan dari era reformasi sampai hari ini kan undang-undang hampir kalau tidak pro konglomerasi lokal, dia pro korporasi global, kayak undang-undang migas, undang-undang listrik, ya kan, undang-undang penanaman modal asing, bahkan yang nomor berapa tuh 25 tahun 2007 itu jauh lebih liberal daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 yang itu pun sudah dilihat apalagi dari era Soekarno yang sangat mendukung nasionalisasi perusahaan asing, tiba-tiba bergeser ke era Pak Harto yang justru memberi ruang penanaman modal asing. Tapi itu pun di era Harto banyak industri-industri strategis yang tetap di-keep, ya, dijaga betul supaya tidak juga diintervensi asing, kecuali tambang, migas, tapi yang industri pertahanan misalnya kan tetap diprotek waktu itu. Nah, itu di era itu kan dengan Undang-Undang Nomor 25 2007 jebol semua. Belum ada klausul misalnya di Undang-Undang migas antara investor swasta nasional, artinya dalam negeri, dengan investor asing itu sederajat. Tapi itu dalam free fight liberalism yang kuat yang menang dong, ya, artinya dalam hal ini yang dari asing. Nah, Perpu ini itu yang mengherankan buat saya, karena Pak Jokowi kan mestinya tahu psikologi orang-orang konglomerat ini atau taipan lah. Dia pengennya itu dapat keuntungan, tapi nggak ada risiko, nggak ada gelombang. Tapi ini memang dapat banyak taipan atau konglomerasi ini. Tapi Pak Jokowi masa nggak tahu gelombangnya secara dialektis kan itu. Nah, itu yang Anda tadi sebut, ini kan makin begini terus, apalagi tanggal berapa nanti? 14 mau itu kan artinya ada dialektik yang mustahil kalau Pak Jokowi sendiri nggak tahu gitu kan. Jadi, nah, apa yang mau sasar dengan ini? Sementara kalau memang mengamankan kepentingan konglomerasi yang memang selama ini selalu bertaut dan berkelindan dengan oligarki, sebetulnya ngeri juga ini konglomerat. Jadi artinya kalau memang mau membuat konsesi yang win-win atau apa Perpu pun satu solusi yang tepat misalnya gitu, karena gelombang itu kecenderungannya kan makin kuat, walaupun saya lihat
belum terorganisir juga. Makanya kalau ada anggapan tadi Anda bertanya apakah ini akan mengarah ke melemahnya stabilitas politik sehingga melemahkan Pak Jokowi, saya juga belum lihat seperti itu. Malah kalau saya lihat apa yang mau disasar dari situasi rusuh ini kan. Kalau revolusi lain soal, kalau revolusi apalagi revolusi sosial kan arahnya merubah tatanan yang mungkin tidak adil, Betul. yang supaya tatanan global yang cenderung menguntungkan negara-negara besar yang mengakibatkan kita jadi sasaran kolonialisme gaya baru bisa ditata ulang. Nah, itu. Tapi kalau rusuh arahnya menguatkan justru elemen-elemen di kekuasaan sendiri gitu. Nah, jadi walaupun katakanlah Pak Jokowi bebek lumpuh, tapi kalau itu dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang sentralistik itu juga berbahaya. Pak, kan banyak kekuasaan yang jatuh karena people power misalnya. Contohnya kayak 198 ya, 98. Betul. Nah, dalam kondisi seperti ini, people power seperti itu bisa terjadi lagi nggak, Pak? Nah, prakondisinya seperti apa dulu? Kalau ini kayaknya banyak termasuk digerakkan di kalangan aktivis juga, kalau saya boleh kritik, otokritik ya, ke kalangan kawan-kawan. Sering mencampur baurkan antara konsep people power sama social riot. People power itu boleh dibilang revolusi damai yang mengarah ke tidak hanya pergantian sistem kekuasaan kalau perlu, tapi juga sistem sosial yang lebih tatanan ekonomi yang lebih berkeadilan misalnya. Di mana misalnya kekuatan-kekuatan yang selama ini dipinggirkan oleh skema kapitalisme global berbasis korporasi mendapat ruang politik untuk menyusun konfigurasi kekuatan yang entah di partai, di DPR atau di DPRD, sehingga tidak seperti sekarang misalnya di mana demokrasi justru memberi ruang bukan ke wakil-wakil sesungguhnya dari rakyat, ya, dari korporasi, dari LSM yang mengadvokasi pertanian di sektor keadilan di sektor pertanian misalnya segala macam itu. Nah, itu people power bisa menjadi sarana yang mungkin awalnya kekuasaan dulu yang lengser, kayak misalnya di Filipina 86 misalnya. Ketika Corazon dan oposisi berhasil menggulingkan Marcos, ya memang kekuasaan awalnya dulu, tapi kan setelah itu Cory mewakili satu elemen-elemen masyarakat yang dia tampung ke dalam eksekutif pemerintahan maupun penataan konfigurasi di DPR pasca Marcos yang membuat undang-undang yang pro rakyat atau yang pro demokrasi yang tadinya begitu mengekang kebebasan pers, kebebasan partai segala macam bisa ditata ulang melalui entah revisi atau malah undang-undang baru. Nah, itu people power. Tapi kalau social riot, rusuh sosial biasanya arahnya menciptakan prakondisi untuk kudeta merangkak. Gitu. Jadi mungkin awalnya nggak presidennya dulu yang dijatuhkan, tapi ada pergeseran perebutan tuas-tuas mesin di istana, yang tadinya kelompok A beralih ke B. Nah, B ini yang kemudian mengurung presiden. Ya, seakan-akan dia masih kuat, padahal sebenarnya udah lumpuh. Gitu. Tapi ada satu piruet baru, entah dari jalur militer, entah jalur bisa macam-macam, oligarki partai bisa juga. Gitu. Nah, itu yang arahnya biasanya kalau rusuh sosial begitu, makanya harus hati-hati betul mencermati gejala ini arahnya ke people power. Oh, itu bagus. People power ya kalau itu kan biasanya kalau itu berhasil bukan hanya karena kekuasaannya yang lemah ya. Terorganisir tetap bagus dan semua menggerakkan basis-basis akar rumput masyarakat yang memang kuat. Even kayak di Filipina kan gereja pun turut ikut bahkan mengorganisir dengan menyumbangkan sumber daya yang mereka punya, baik sumber daya manusianya atau jaringan atau apa segala macam, bahkan militer pun walaupun tidak secara resmi kayak Fidel Ramos atau siapa dulu satu lagi itu Poncho Enrile ya, Ponce Enrile itu menjadi satu people power.
Nah, tapi saya nggak melihat, belum lah paling nggak gejala seperti itu, even walaupun ada persoalan Perpu ini. Makanya saya lebih melihat yang krusial dari Perpu ini kayak seakan entah dari jalur mana itu menyulut kerusuhan sosial. Nah, apa yang mau dicari dari kerusuhan sosial? Nah, itu yang lebih menarik, tuh. Segi yang perlu didalami itu. Pak, kalau misalnya terjadi kerusuhan sosial gitu ya, sosial rakyat, kira-kira apa dampaknya Pak? Terutama terhadap pemerintahan deh. Social riot biasanya hanya digerakkan karena oleh orang-orang yang sebenarnya nggak ngerti soal, tapi dia punya keresahan. Nah, keresahan ini kan rumput kering. Nah, itu otomatis namanya rumput kering kan bisa dibakar. Bisa karena kemiskinan, bisa karena diskriminasi hukum, yang itu ditangkap kok, yang ini enggak, gitu kan, segala macam. Tapi apa tuh namanya? Karena ini rumput kering, dia hanya dipinjam aja. Kobaran api dari rumput kering. Nah, yang dia mau cari adalah celah dari ketika kobaran api yang tadinya bara itu berkobar dan meluas gitu. Nah, situasi kayak misalnya Mei 98 kan yang mau dicari celah antara 12 Mei sampai 14. Betul. Nah, jadi proses antara 14 Mei ke 21 Juni itu 22 Mei ya. Itu yang kemudian terjadi dinamik yang cepat sampai akhirnya Pak Harto dia sendiri yang menarik kan nggak bilang saya mengundurkan diri, saya mundur. Tapi intinya cuman rusuh itu hanya menciptakan sebenarnya bukan reformasi, sekedar reposisi. Reposisi. Nah, itu yang saya lihat di pemerintahan ada perang antar klik yang goalnya itu hanya sekedar reposisi. Nah, jadi rakyat hanya dibutuhkan dipinjem keresahan sosialnya aja, keresahan apa? Atau bahkan disebut gejala menarik sekarang nasionalisme resah gitu. Jadi nasionalismenya nggak berbasis ideologis, entah karena sosialisme, karena keadilan sosial, tapi keresahan, tapi nasionalisme. Jadi asing juga bukan untuk dibongkar apa motif atau agenda tersembunyinya, tapi yang jadi sekedar objek sumpah serapah saja gitu. Nah, itu kan yang diharapkan rumput-rumput kering tadi. Nah, itu yang saya kira harus dilihat, apa memang kerusuhan menjadi celah untuk mengubah keadaan yang lebih baik. Nah, kalau people power, persoalannya bukan di penguasa, di elemen masyarakat sendiri, sejauh mana ide jelas, jaringan terorganisir dan tersusun, dan merupakan komunitas. Kalau itu terbangun, otomatis people power anytime bisa terjadi. Nah, Pak, sekarang